Oke, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Sarung Pun Sabda. Assalamualaikum untuk umat yang beragama Muslim. Salam budaya, salam toleransi untuk agama-agama yang lain. Dan kembali kita akan membahas tentang sebuah topik yang adalah merupakan sabda Tuhan, ya, yang adalah satu-satunya kebenaran tentu saja. Sobat Sarung Pun, yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin membawa kita ke dalam satu buah pemikiran tentang eh, dosa. Tentu menarik tentang dosa ya, gitu. Ketika kita bicara tentang dosa, tentu kita tidak ada yang luput dari dosa. Semua orang berdosa, kita akui itu. Karena kita masih manusia yang masih mempunyai kelemahan, tentu saja. Pertanyaannya, apakah ketika kita berbuat dosa, apakah ketika kita selama ini melakukan dosa, kita sudah mampu untuk menebus dosa itu, untuk membayar dosa itu. Bisa diumpamakan dosa itu adalah seperti hutang kita yang harus kita lunasi. Pelunasan dosa, kita butuh kepastian. Ini yang menarik, ya. Kepastian untuk kita bisa terlepas dari dosa kita, terhapus dari dosa kita. Nah, ada banyak cara yang sudah diupayakan oleh manusia. Tentu saja salah satunya adalah dengan cara beramal, berbuat baik, beribadah. Apakah kita yakin bahwa saat kita nanti dipanggil oleh Yang Kuasa, saat kita nanti ada di ending hidup kita akan mengakhiri hidup kita itu dengan baik, dalam artian tidak ada dalam keadaan berdosa, begitu ya. Kalau kita bilang bahwa kita yakin kita di akhir hidup itu tidak akan dalam keadaan dosa, apakah kita bisa memberikan bukti itu? Tentu saja kita tidak bisa, karena kita terbatas oleh ruang dan waktu. Yang tahu hanya Tuhan dan waktu yang menjawab, begitu ya, biar waktu yang menjawab. Jadi jawabannya kita tidak tahu seperti apa kita meninggal nanti. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, andai kata pun kita nanti di ujung nafas terakhir kita masih memiliki dosa itu, gitu ya. Kalau kita mau memakai hitung-hitungan, manakah yang lebih banyak? Apakah ibadah kita, apakah amal kita, atau dosa kita? Itu pertanyaan kedua. Ketika di hari penghakiman, di mana manusia dibangkitkan, dan di sana salah satu agama mengatakan bahwa akan ada timbangan amal, timbangan mizan, dikatakan seperti itu. Itu terdapat dalam Quran surat 21 ayat 47. Di sana dikatakan, ya, bahwa cukuplah Allah yang mengetahui, atau Allah yang maha adil, begitu ya, yang bisa mengukur itu, gitu. Kurang lebih seperti itu tafsirannya, begitu. Dan dikatakan di sana setiap perbuatan kita itu akan dia akan diukur sebesar apapun itu, bahkan sebesar biji sesawi, gitu ya. Itu akan diperhitungkan oleh Allah, gitu, oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, teman-teman yang dikasih Tuhan, teman-teman sobat Sarung Pun yang saya kasih, tentu saja, apakah kita sudah yakin dengan amal kita, dengan ibadah kita selama ini, bahwa kita pasti akan selamat, tentu selamat dari jurang neraka, atau hukuman kekal, atau hukuman maut, begitu ya. Oke, jadi sudah ada dua pertanyaan besar yang harus kita selesaikan. Mungkin akan terjawab dengan singkat kalau kita bilang, ya, itu walau alam, gitu ya, itu gimana nanti, itu gimana Tuhan. Atau kita jawab, insya Allah, kalau Tuhan yang mengizinkan, mungkin akan terjawab dengan singkat. Tetapi apakah benar dalam lubuk hati kita menginginkan jawaban seperti itu? Saya rasa setiap manusia menginginkan jawaban yang pasti, ya, bukan mudah-mudahan, bukan jawaban yang menggantung, gitu, tapi saya ingin pasti selamat, dalam artian masuk ke surga, tentu saja, lepas dari hukuman atas dosa-dosa kita di dunia. Mari kita sedikit berlogika, sedikit berpikir, gitu ya. Apakah ada satu amal pribadi kita,
sekali lagi saya tekankan, apakah ada satu amal saja yang bisa kita lakukan itu mampu menghapus seluruh dosa kita, baik itu dosa yang lama yang dulu kita lakukan, dosa yang saat ini bahkan kita lakukan, dan juga dosa yang akan kita lakukan di masa mendatang. Karena ingat, sekali lagi, kita tidak tahu seperti apa di masa depan kita. Saat ini kita mungkin menjadi anak-anak yang soleh, menjadi orang yang rajin beribadah. Tetapi bagaimana dengan setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian? Kita tidak tahu. Mungkin saat ini kita bisa bilang, saya akan teguh beriman. Tapi kita tidak tahu 2-3 tahun ke depan, dan bahkan di ujung nafas terakhir kita, apakah kita sempat melakukan dosa, meskipun dosa itu sangat-sangat kecil mungkin. Tapi dosa itu kita ingat diperhitungkan di akhir masa nanti. Apakah ada satu amal saja yang bisa, atau satu ibadahmu saja yang bisa menyelamatkan kamu, yang bisa menghapus dosa kamu itu, dosa yang akan kamu lakukan di akhir nanti? Katakan kamu tidak sempat untuk mengucapkan kata tobat di akhir hidupmu, begitu. Quran surat yang ke-63 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, ya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Ya, kami di sini dalam artian Tuhan, begitu ya, Allah, ya, kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, di antara kita manusia. Lalu dia berkata, ini orang yang berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Artinya, Sobat Sarung pun, bahwa kita tidak tahu kematian datang kapan, dan ketika kita ada dalam penghujung umur kita, usia kita, kita bisa merasakan penyesalan itu karena kita merasa bahwa selama di dunia ternyata kita menganggap bahwa amal kita tidak cukup. Bahkan kita lebih banyak berdosa. Perbuatan baik kita tidak bisa melebihi perbuatan buruk kita atau dosa kita. Kemudian saya akan menunjukkan lagi di Quran surat yang 95 ayat ke-6. Ya. Saya bisa menunjukkan lagi Quran. Ayat yang ke-6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Adalah mengerjakan kebajikan itu artinya mengerjakan kebaikan, dan itu artinya bukan hanya satu kebajikan, bukan hanya satu perbuatan baik, tetapi berkali-kali perbuatan baik. Ada banyak amal ibadah yang harus kita lakukan. Maka kalau kita terus melakukan amal kita, melakukan kebaikan kita, disitulah baru dikatakan kita dapat pahala yang tidak putus-putusnya. Artinya pahala yang upahnya adalah di surga, begitu. Tetapi tentu saja dengan syarat kita melakukan kebaikan, melakukan amal kita, tidak ada putus-putusnya juga, terus berbuat amal. Artinya bukan perbuatan yang satu kali kita lakukan lalu itu bisa menghapus seluruh dosa kita. Timbul lagi pertanyaan, kalau begitu sebanyak apa kita harus melakukan perbuatan baik untuk bisa menghapus dosa-dosa kita yang setiap hari pun tetap kita lakukan sebagai manusia yang lemah? Ya, apakah itu prasangka buruk terhadap orang, terhadap teman kita, ataupun dosa-dosa yang lain yang mungkin kita tidak sadari, dan itu pun adalah dosa. Ya, nah, itu sebuah pertanyaan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, kita tidak tahu akan mati dalam keadaan apa. Apakah kita akan mati dalam keadaan tetap beriman dan dengan melakukan amal yang melebihi dosa-dosa kita ketika nanti kita akan ditimbang, begitu ya. Yang kedua, kita tidak tahu juga apakah berat amal kita lebih banyak daripada dosa kita sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam surga. Yang ketiga adalah kita tetap melakukan dosa selama di dunia. Kita masih bisa melakukan dosa sehingga dosa kita terus ada. Ya. Dan ketika kita bisa menilai bahwa kita tidak melakukan dosa dalam satu hari, saya yakin itu adalah
perkataan yang bohong. Ya. Karena kalau kita mau jujur, kita tetap bisa jatuh dalam dosa setiap hari begitu. Kalau misalkan ada yang berkata bahwa dia tidak melakukan dosa, saya minta bukti begitu ya. Saya minta bukti, dan kalau dia yakin amalnya lebih banyak, perbuatannya lebih banyak, saya minta bukti bagaimana dia bisa berkata begitu gitu. Apa landasannya? Gitu ya. Apa landasan dia bisa berkata seperti itu? Tentu itu hanyalah subjektif, hanyalah dia yang bisa menilai gitu ya. Dan apakah Tuhan, apakah Allah sendiri berkata kepada dia langsung saat itu bahwa amal kamu saat ini lebih banyak gitu ya. Artinya kita masih harus menunggu sampai dengan kedatangan Allah, kedatangan Tuhan. Disitulah kita bisa mengetahui apakah amal kita lebih banyak saat timbangan mizan nanti diberlakukan. Ya, yang terakhir adalah hanya ridho Allah semata yang mampu menghapus dosa manusia. Artinya kalau bukan ridho Allah, kalau bukan Tuhan yang berinisiatif untuk menghapus dosa kita, amal ibadah kita adalah sia-sia, nol begitu ya. Kalau bukan Tuhan yang ikhlas untuk menghapus dosa kita. Karena sekali lagi yang berkuasa untuk mengampuni dosa, berkuasa untuk menghapus dosa adalah Tuhan, adalah Allah. Jadi jelas bahwa sang kuasa, subjeknya adalah Allah. Amal atau ibadah itu hanyalah perantara, cara, alat yang Tuhan kasih untuk dilakukan. Tapi tetap yang punya hak adalah tetap Allah. Oke? Lalu bagaimana? Apakah ada cara untuk menghapus dosa? Dosa kita yang dulu, dosa yang sekarang, dan juga dosa yang akan datang. Ini menarik gitu ya. Artinya menghapus seluruh dosa kita. Kalau dikatakan menghapus seluruh dosa itu berarti juga termasuk menghapus dosa-dosa yang akan kita lakukan. Loh, gak bisa gitu dong, gak adil gitu ya. Masa kalau begitu kita berbuat jahat aja gitu ya? Kalau Tuhan melakukan menghapus dosa-dosa kita yang akan datang. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar beriman kepada Tuhan ketika kita bilang bahwa Tuhan akan menghapus dosa-dosa kita yang akan datang? Artinya, apakah kita benar-benar menghidupi itu? Kalau kita benar-benar menghidupi itu, artinya kita menghargai, bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama Allah. Karena Allah mau menghapus dosa-dosa kita. Semua dosa kita termasuk dosa yang akan datang. Artinya bersyukur kita adalah melakukan kebaikan atas kasihnya Tuhan. Bukan sebaliknya, bukan malah kita melakukan kejahatan. Kita senang-senang karena kita menganggap bahwa sudahlah dosa kita ini sudah diampuni begitu ya. Itu bukan sebuah ucapan syukur, melainkan sebuah ejekan untuk Tuhan, saya rasa begitu. Jadi apa ridha Allah itu? Apa satu amalmu atau apa satu cara yang bisa menghapus semua dosa kita? Dan itu adalah kepastian, bukan hanya janji manis, bukan hanya mudah-mudahan saja. Yang pertama, harus ada Allah sendiri yang menyelamatkan manusia. Harus inisiatif dia. Manusia tidak bisa datang kepada Tuhan yang maha suci, dan manusia adalah sumber, atau manusia itu adalah tempatnya dosa ya. Jadi harus Tuhan yang datang kepada manusia, harus Tuhan yang memulai semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah, Tuhan tidak mungkin datang langsung dalam wujudnya yang ilahi, dalam wujudnya yang supernatural ya, yang dalam wujudnya yang maha itu ke dunia langsung begitu saja. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi pasti akan terjadilah kiamat atau akhir zaman. Karena nantilah dia akan datang di akhir zaman nanti. Ketika itulah kita bisa melihat bagaimana bumi bergoncang, tanda-tanda alam terjadi, begitu. Tetapi Allah bisa datang ke dunia tanpa harus merusak atau tanpa harus membuat kiamat, membuat bumi dunia ini bergoncang akibat kemahasuciannya Allah itu, begitu. Bagaimana caranya? Allah mau datang dalam wujud manusia. Manusia yang suci tentu saja, manusia yang tidak bisa berdosa, tidak akan pernah berdosa, karena Allah itu sendiri tidak berdosa. Apakah masuk akal ketika Allah sendiri itu mau datang ke dunia dalam bentuk manusia? Tentu 1000% saya katakan masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena Allah maha segalanya. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah mau jadi makhluk apapun, kalau dia mau, terjadi. Allah mau datang dalam wujud
yang tidak bisa dilihat atau wujud yang dilihat itu kehendak Dia. Yang pasti Allah tidak bisa berdosa. Itu hakikatnya. Jadi kalau Allah datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk daging seperti ini, seperti kita, maka Dia bisa melakukan itu tanpa harus melalui proses dosa seperti kita yang harus dilahirkan akibat, mohon maaf, hubungan suami istri. Jadi Allah bisa datang ke dunia tanpa harus perantaraan suami istri, hubungan suami istri, dilahirkan ke bumi. Quran surat yang ketiga, ayat yang ke-47, ya saya bacakan. Quran surat yang ketiga, ayat 47. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin, ini Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dan Allah, Dia berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sekali lagi, untuk apa? Untuk menghapuskan dosa manusia tentu saja. Bagaimana caranya dan kenapa harus jadi manusia, kita akan membahas begitu ya. Sebelumnya saya ingin intermezzo dulu sedikit begitu ya. Seperti apa sih syarat Allah itu untuk menjadi manusia? Untuk bisa dipahami secara logika dan bisa diterima secara akal sehat. Saya paham karena ketika kita bicara tentang Allah yang Maha Kuasa dan kita bicara bahwa Dia datang dalam wujud manusia, banyak kalangan yang akan bilang itu tidak mungkin, itu mustahil, itu najis.